Si Godangulu mencari garam di Barus. Sebenarnya si Godangulu tidak memiliki tempat atau sanak keluarga yang ingin ia tuju di kota Barus. Ia tetap berjalan hingga tiba di tepi pantai. Kemudian ia menoleh ke kiri ke kanan, ternyata tidak menemukan keramaian. Tak jauh dari tempat ia berdiri, ia melihat seorang berdiri, kemudian si Godangulu menghampirinya. Orangnya tinggi dan memiliki kumis tebal. Ia mengenakan pakaian mewah dan sebuah kain menutupi kepalanya. Ia pun memberanikan diri untuk menyapa. Orang tersebut berperilaku ramah dan memberitahu bahwa ia bekerja sebagai pembuat garam. Orang tersebut mengajak si Godangulu ke tempat ia bekerja. Si Godangulu pun merasa salah satu tujuannya tercapai, yaitu untuk mencari garam. Dengan melakukan tawar-menawar, ia meminta sekarung kecil garam dengan imbalan orang tersebut dapat memiliki bayi harimau yang ia bawa. Si Godangulu tetap melakukan perjalanan karena kota Barus jaraknya masih cukup jauh. Ia meninggalkan tempat pembelian garam tersebut di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai pembuat garam. Masih di tengah perjalanan, si Godangulu tiba di sebuah sungai yang cukup lebar. Ia duduk untuk memulihkan tenaganya. Tiba-tiba tanpa sepengetahuannya seekor buaya datang menghampirinya. Dengan ganas buaya tersebut langsung menerkamnya. Si Godangulu pun tidak luput dari terkaman buaya tersebut dan menyeretnya ke dalam sungai. Antara si Godangulu dan buaya terjadi adu kekuatan. Si Godangulu menerima 3 kali hempasan dari ekor buaya, yang walaupun pada akhirnya si Godangulu mampu terbebas dan selamat dari cengkraman buaya tersebut. Ia basah kuyup dan badannya gatal-gatal akibat garam yang masih ia sandang. Ia berpindah tempat untuk beristirahat tak jauh dari sungai tersebut seraya mengeringkan semua pakaiannya. Ia duduk sambil memikirkan apa gerangan yang terjadi terhadap dirinya. Kenapa saya tidak dimakan oleh harimau? Kenapa saya tidak dicabik-cabik buaya? Begitu ia bertanya-tanya dalam hatinya. Seraya ia berpikir, ia mendengar sebuah suara yang berkata, "Saya tidak akan membiarkanmu diterpa bahaya dimanapun kamu berada. Semenjak kamu di tempat pengembalan kerbau, aku sudah menemanimu walau kamu tidak mengetahuinya. Untuk itu sekarang juga lanjutkanlah perjalananmu karena aku juga akan pergi." Pada saat itu juga si Godangulu langsung duduk bersila dan berdoa kepada Tuhan pencipta alam semesta, mensyukuri karena ia masih hidup. Setelah berdoa, ia melanjutkan perjalanannya yang tidak terpaut jauh hingga tiba di kota Barus. Si Godangulu ditangkap oleh pasukan Raja Barus. Tidak menunggu waktu lama, si Godangulu telah tiba di kota Barus. Ia terkejut melihat apa yang ada di depan matanya, yaitu kota Barus. Ternyata benar apa yang dikatakan Amang Tua. Begitu ia berkata dalam hatinya. Kota Barus saat itu sudah ramai dan banyak didatangi oleh orang asing. Tak cukup di situ, ia sangat terkejut melihat kapal yang begitu besar sehingga ia sangat berkeinginan mendudukinya. Sembari ia berpikir, rasa sial pun datang menghampirinya. Ia didatangi oleh pasukan Raja Barus. Mereka pun bertanya kepada si Godangulu, namun ia tidak mengerti bahasa yang mereka gunakan. Sehingga ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Besok harinya pasukan Raja Barus datang menemui si Godangulu di ruang selnya. Mereka banyak bertanya, namun si Godangulu hanya membalasnya dengan gerak-gerik orang bisu karena ia tidak mengerti bahasa yang mereka gunakan. Akhirnya ia dibawa ke saudagar kapur Barus. Dari keterangannya, si Godangulu pun dibawa ke hadapan panglima Raja Barus, yaitu Raja Tunggal. Setibanya di hadapan Raja Tunggal banyak bertanya ke si Godangulu. Si Godangulu pun mampu menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan. Selidik punya selidik, ternyata si Godangulu adalah bere atau keponakan dari Raja Tunggal karena ayahnya si Raja Loan memperistri Boru Pasaribu dan Raja Tunggal sendiri bermarga Pasaribu. Ayahnya sendiri si Raja Loan namanya cukup dikenal di kota Barus sebagai seorang raja yang bijaksana, adil dan memiliki karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Akhirnya si Godangulu dibebaskan oleh Raja Tunggal dan mengajaknya ke rumah kediamannya yang mewah. Ia diberi makanan dan pakaian mahal. Oleh karena nama Raja Tunggal, si Godangulu pun dikenal oleh banyak orang. Ia juga diberi kesempatan mengikuti latihan tentara. Selama ia mengikuti pelatihan kurang lebih 3 bulan, ia sudah cukup menguasai teknik berperang. Bahasa Barus juga sudah dikuasainya. Badannya semakin tegap dan berisi. Selama ia tinggal di Barus, ia mempelajari dan cukup mahir menggunakan beberapa bahasa asing.